Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kita mau membahas masalah petani hutan. Artinya semua masyarakat Situbondo yang bercocok tanam di dalam hutan, karena ini gak ada dari unsur desa, BPD, ada dari LMDH, KTH, dan tokoh masyarakat. Ini sudah lengkap. Kita bahas bersama untuk kesejahteraan petani. Pertama, di sini kan sudah mendapatkan SK perhutanan sosial seluas 1.200 hektar. Nah, walaupun sampai saat ini belum maksimal. Dan untuk usulan baru sisanya masih banyak. Ini menurut Gusnor lebih diperhatikan kalau lewat pemerintah daerah. Jadi kalau dulu kan lewat NGO, lewat NU, lewat pokok ormas-ormas yang lain. Karena potensi pungli sangat tinggi kalau lewat ormas, akhirnya pemerintah lebih memperhatikan kalau lewat pemerintah daerah. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, karena di sini juga ada usulan baru. Pak Jared. Ya. Terima kasih Mas Rosi. Ini saya mewakili pemerintah desa. Sebenarnya kita kembali ke awal, waktu itu usulan kita pada turunannya itu sebanyak 5.000 lebih hektar, dan yang sudah deska 1.200, kurang lebih 1.200, dan sampai saat ini ternyata kita masih mungkin 60%-nya masih belum, karena masih berupa hutan. Itu yang menjadi harapan kami sebenarnya, kerjasama dengan perhutani kita, kalau memang sudah bisa ditebang atau usulan penebangan, saya harapkan begitu. Dan juga karena memang pada waktu yang dulu ukurannya memang 5.000, kami berharap untuk kedepannya lewat pemerintah daerah mungkin atau lewat DPR, kita untuk kalau bisa secepatnya itu bisa ditanggapi atau direalisasi mengenai usulan yang baru. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan dulu. Teman-teman yang lain ini ada LBH, ada tokoh masyarakat, juga ada unsur BPD. Silakan yang lain dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Pak Osi. Jadi yang lain sama. Terus sekarang kan sudah musim kopi di sini, ya. Terus masalah sharing kopi itu bagaimana? Apalagi tahun 2024 sudah amburadul. Terus yang sekarang yang 25 ini justru LMDH itu tidak tahu, katanya akhirnya saya dengar dari KLPH itu mengadakan pertemuan di Sukma Helang itu melalui ketua kelompok, berarti Pokja. Itu ada surat tugas dari adik yang bertanya. Namun sampai saat ini saya belum menemukan surat tugas itu. Saya nyuruh orang itu menyelidiki seperti apa surat tugasnya, karena dia nggak tahu. Terus saya pernah tanya itu PKS-nya itu terus gimana? Jangankan sharingnya, kinerjanya saja itu sudah amburadul. Nah, PKS itu kan dibuat tahun 2024. Iya, kan umurnya 2 tahun. Seharusnya kan sampai tahun 2025 sekarang ini. Iya. Loh, kok bisa ber-PKS dengan orang lain kalau sudah ber-PKS dengan LMDH? Nah, itu yang saya kurang tahu. Karena tidak ada kejelasan, sudah pertemuan terkait kopi itu sudah tidak ada LMDH. Tidak dilibatkan.
Terus begini, Pak Rasal, dan kebetulan tahun kemarin itu Mas Yon yang sebagai koordinator ya. Apakah mekanisme itu sudah dilakukan oleh Perhutani? Pertama UBIN, yang kedua setelah UBIN musyawarah mufakat, kemudian hasil musyawarah mufakat itu dikirim ke KPH. Dari KPH muncul invoice. Setelah invoice masyarakat membayar itu ada nota pelunasan. Apakah itu dilakukan oleh? Terima kasih Pak Rosi. Saya Sekretaris LMDH sekaligus koordinator kelompok tani hutan KTH 1 dan KTH 2. Dari awal yang kita bahas tadi ini berkaitan dengan isu baru, itu menjadi opsi kedua bagi kami seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes. Berharap sekali untuk supaya dibantu oleh pemerintah, karena kami di sini ini buta informasi Pak, karena yang sudah bereska dari awal aja kami yang ingin existing, karena di situ masih ada aset negara. Nah itu satu, bagaimana kami memecahkan itu supaya kami itu bisa bercocok tanam di bawahnya yang sudah bereska. Yang kedua Pak, itu yang kami ingin wujudkan, karena itu sudah existing ya, existing sudah berapa tahun, di situ juga kami butuhkan mungkin dari pemerintah bantu atau ya bagaimana. Yang kedua Pak Rofi, berkaitan dengan PKS tahun kemarin. PKS itu adalah disepakati oleh LMDH dan HDM. Situ. Kalau tidak salah aturannya adalah pertama itu adalah UBIN Pak. UBIN mengecek tanaman itu jenis buah apa saja. Kalau di sini kan dipilih dengan kopi. Kedua itu adalah biasanya PU. Ya Pak Raset, PO dulu, setelah itu diajukanlah menjadi keluar invoice. Ya. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat seperti itu. Pada intinya itu tidak ada target sekian persen, cuman dia tawar menawar. Tawar menawar terkadang di sini ini ada kekeliruan Pak. Ada kekeliruan begini. Ini tanamannya lebar, akan tetapi buahnya sedikit. Nah ini targetnya Kecil. Besar malahan. Justru tanaman yang lebat ini kadang targetnya kecil. Berarti kesalahan UBIN itu. Kesalahan UBIN. Nah, kenapa LMDH menanyakan itu? Dikarenakan kita tidak dilibatkan untuk UBIN sebagai LMDH. Seperti itu. Lah anehnya lagi, invoice itu turun kepada LMDH. Akan tetapi ini ditagih sendiri oleh oknum perhutani. Jadi kita tidak ada laporan real lapangan. Seperti itu. Sampai sekarang pun invoice tahun 2024 itu masih di kami. Seharusnya invoice itu dikasihkan kepada pesanggem atau penggarap. Kamu menggarap di petak ini contohnya, di petak 22L dengan luas 1 hektar. Invoice-nya sekian. Harusnya kan seperti itu. Ini tidak ada Pak. Jadi pada intinya LMDH ini sudah tidak difungsikan. Malahan ini Pak Asparnya bilang kalau LMDH ini tidak berfungsi. Aspernya Adi ya? Adi, BKPH Peracikan. BKPH Peracikan. Jadi ini kami Bapak, kami sebagai LMDH, apakah masih kami ini bisa diaktifkan? Kalau masih bisa diaktifkan, kinerja kami ini tolong kepada pihak perhutani itu, ya kami ini harus dilibatkan. Karena PKS-nya ini dengan LMDH, bukan dengan masyarakat. Nah terus
PKS ini masih berlaku, invoice ini masih dikasihkan ke LMDH, tagihannya ditagih oleh perhutani. Nah ini laporannya kemana? Itu satu yang ber-PKS Pak Rodi. Yang kedua, kami juga menggantongi data. Yang ber-PKS ini juga ditarik siring, yang tidak ber-PKS juga ditarik siring. Itu enggak boleh kalau Nah yang itu tidak perkara ber-PKS. boleh tidak boleh saya tidak tahu, Ya. tapi saya sebagai LMDH ini akan saya usut Pak. Seperti itu. Yang ketiga, kami sudah ber-SK dan sudah punya peta dari KLHK Kementerian Kehutanan. Di situ sharing ini masih ditarik oleh pihak perhutani. Kami ber-SK Pak. Ada bukti-buktinya ya. Wah, ada Pak. Nah, ini yang perlu kami luruskan. Terus kami berdiri sendiri dari KTH, lepas dari kelola perhutani. Betul? Nah, cuman sebagian ini kan masih ada aset negara yang harus kita amankan bersama. Yang keempat Pak Roji, ini banyak sekali illegal logging di dalam perhutanan sosial Pak. Di dalam peta KHDPK. Saya bisa menunjukkan titik-titiknya. Terus tindakan perhutanan Tidak bagaimana? ada. Ini Tidak ada. kayaknya sudah ada banyak pembiaran. Seperti itu Pak Roji. Yang tadi yang Pak Rosi sebutkan kami Terus begini, Mas Yon, saya sebentar Pak, saya teruskan. Yang poin kelima, ini masalah sharing Pak ya. Untuk masalah sharing sono keling tebangan kayu ya, oh iya, khususnya tahun 2019 ya, kami sebagai LMDH ya, kami hanya dipoyoki Pak, hanya diiming-imingi Pak. Kami tidak dapat apa-apa. Padahal di aturan undang-undangnya itu dapat Pak. 25%. 25%. Seperti itu. Dari profit pendapatan negara. Itu selama berapa tahun? 19, 19, 20, 21, 22. Kalau 23 sudah tidak ada ya, aturan sharing Pak. ya. Jadi itu kami Kurang lebih berapa kubik gitu? estimasi kalau enggak salah ya antara 700-800an kubik itu. Berarti kurang lebih 1,7 M untuk LMDH. Nah, seperti itu Bapak. Jadi kami sudah mengkonfirmasi kepada KPH, kami sudah berkonfirmasi dengan BKPH, KLPH, tapi hasilnya ini. Ya, Jadi kami berharap mungkin kepada pemerintah ya, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat. ya. Kami ini bersuara dari rakyat untuk Pak Dewan. Iya. Inilah suara rakyatnya dibawa, karena kami kalau diam dan berdiri saja, Pak Wajib, kayaknya kita ini sama-sama bodoh. Iya. Seperti itu. Begini Mas Yon, saya dengar di daerah-daerah lain orang setelah membayar sharing, Ya. sharing profit kepada perhutani, itu tidak dikasih nota pelunasan. Di sini dikasih apa? Rata-rata tidak ada, Bapak. Rata-rata tidak ada. Jadi potensi punglinya ada di sana, korupsinya. Ya, kalau kita hitung, Pak, kalau kita hitung dari tagihan invoice dengan real lapangan, ini sudah Tidak sangat sama. berbeda. Oh, Coba kita hitung satu orang aja temuannya 500 sampai 800 ribu selisihnya. selisihnya. Oh, Terus kalikan itu berapa ratus, berapa ribu? kalikan itu berapa tahun. Iya. Itu Pak. Jadi kami ini sangat miris dengan petani yang sudah yang tidak tahu menahu. Pokoknya kamu bayar sekian, mau enggak Pak, jangan segitu kita tawar. Nah, ini tawar menawar Pak. Seperti itu. Kalau memang itu ada aturan yang betul dari pihak perhutani dan itu real keluar invoice tagihan, di situ kan sudah ada nominal, ya kan? Nah, kenapa invoice ini tidak dikasihkan kepada petani penggarapnya? Ya, betul. Seperti itu Pak Rosi. Ya mungkin kalau ada ketimpangan atau kesalahan, ya monggo kita cross check bersama. Itu aturannya harusnya LMDH ini UPIN, LMDH ini ada kecepatan dan lembaga. Ini LMDH dilibatkan Pak.
bukan hanya LMDH ini dibikin tameng gitu loh. Kita ini dibikin tameng Pak, suruh bertanda tangan PKS, akan tetapi nanti sharingnya ini kita tidak tahu Pak. Yang lagi bertugas ya. Yang lagi petugas. Itu ironisnya lagi Pak, masyarakat itu kadang dibayarkan dengan hasil panennya, ini sampai tidak cukup dengan hasil panennya Pak, dibayarkan dengan hasil sharingnya. Nah, seperti itu. Ya mungkin kita perlu pembenahan Pak Rosi, karena dengan adanya KHDPK ini kita itu apa ya, tidak lagi Pak, karena kita itu door to door ke orang untuk menjelaskan itu. Dari batas ini ke batas ini wilayahnya kelolanya KPH. Di luar ini juga kelolanya perhutani. Jadi sudah kelolanya perhutani, kami ini sebagai KTH, ini kita bicara KTH Pak. Tapi kalau LMDH Pak, itu masih kita fungsikan seperti itu Pak. Ini lagi saya akan audit satu persatu penggarap di dalam peta KTH. Ini seringnya bayar ke siapa tahun ini? Iya. Itu kan sudah tidak boleh Pak. Kami dapat surat juga dari kementerian bahwa kita juga kena PNBP itu untuk KTH. Lah kita dari mana? Kalau tidak dari hasil sharing itu. Jadi kita dari KTH ada profit ke negara. Kan seperti itu Pak. Mungkin sebatas itu yang kami ketahui, yaitu saya minta tolong Pak Rosi mungkin ini sampai kepada anggota dewan bahwa di bawah ini suara rakyatmu gitu. Ini suara rakyat Pak Dewan gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus diberhentikan. Kan seperti itu Pak Rosi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua BPD Gayumas. Terima kasih. Terima kasih. Kami hanya menanyakan yang terkait usulan baru. Pertama, akan menanyakan peta KHDPK-nya, peta indikatifnya itu kira-kira yang wilayah Kayumas itu apakah masuk semua? Terus kalau misalnya masuk semua ataukah masuk sebagian, itu yang perlu diusulkan melalui pemerintah kabupaten atau bupati Situbondo ya. Itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih Bapak BPD. Jadi peta sigap LHK yang baru itu sudah keluar sekarang. Cuman usulan KHDPK kita tidak terlalu vakum mengacu kepada PIAP. PIAP itu artinya apa? Peta indikatif peluang sosial. Nah, kalau sudah ada PIAP-nya kita usulkan, itu sudah pasti lolos. Tapi yang tidak ada PIAP-nya, kalau ada petaninya yang sudah existing, ya kita ajukan. Karena setiap 6 bulan sekali planologi Jogja itu kan merubah peta. Jadi kita utamakan yang ada petaninya. Jadi misalnya ini ada PIAP-nya tapi terlalu jauh petaninya enggak ada, mending enggak usah diusulkan. Kalau dapat SK nanti siapa yang ngelola. Tapi ini di luar PIAP tapi ada petaninya, usulkan semua. Namanya usulan itu kan meminta, memohon. Dari permintaan itu pemerintah kan akan tahu, oh ini ada petaninya, ini yang memohon, ini yang sangat membutuhkan. Nah semua kebijakan dan keputusan ada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK. Seperti itu. Mungkin dari Bapak LMDH ada tambahan lagi? Ya. Terima kasih Pak. Kita bincang-bincang santai. Ini rembukan sambil ya tukar pendapat yang terkait yang disampaikan oleh Saudara Supandiono terkait dengan lebaran. Jadi sejak 2019 itu kami aktif di sana, bahkan bukan cuma aktif tenaga, kita juga memodali Pak. Jujur saya sama Pak Rasek itu keluar modal awal. Itu aspernya masih Pak Diman
dan saksinya Pak Lindu sebagai KLPH waktu itu. Mulai pembuatan jalan pertama itu kan kami minta tolong ke pesantren, tapi walaupun minta tolong bukan gratis, saya ganti uang bensin, makannya itu saya perharinya itu minimal 20 bungkus untuk nasinya. Bensinnya waktu itu bensin masih harga 12, saya ngasih 10, jadi yang 2000 tuh itu per hari itu sampai sekitar 1 bulanan itu yang saya bayar orang seperti itu buat jalan. Kita punya dokumennya kok Pak, Ada. waktu kita mengerjakan. Terus setelah itu 2020-nya itu ganti Pak Aspernya Pak Gani, itu saya membiayai sampai 87 juta dari pembuatan jalan, pembayaran pego, dan juga yang senso, angkut, itu saya ada notanya semua, saksinya masih ada, pekerjanya itu ada masih, dengan janji-janji bahwasanya nanti limbah itu dikasihkan ke LMDH. Kami karena lembaga ini masih belum punya kas, senang dikasih seperti itu, membiayai semuanya, kerja keras, bukan cuma mandor sama kudu kaju dari atas itu, saya ikut dorong sepeda itu, semua pengurus itu tak libatkan kerja di sana. Tapi setelah akhirnya itu final, saya tanya gimana nih, men katanya. Nah di sini ini yang kok men, padahal sebelum ditebang itu kan ada RTT. Nah di sana sudah ada reng-rengan bahwasanya ini sekian pohon, nanti dapat sekian bibit. Terus anehnya lagi, waktu itu rencek itu kan sudah tidak dikerjakan kan. Nah, kita sama teman-teman mari mun tetap depan itu oleh PC kuning pamajer kaca-kaca. Nah itu saya kemarin, nah itu tidak ada itu rencek itu. Setelah dipotong, saya potong ada yang 60 cm, ada yang setengah meter, itu cocok ke mandornya, diangkut ya habis saya biaya 5 juta sih, tekor kinangan tidak dapat limbah. Sampai yang 2022 juga seperti itu. Jadi dari awal kita itu cuma suruh kerja dengan tameng bahwasanya limbah itu punya LMDH, itu tidak dapat. Bahkan sampai sekarang saya nunggu sharing yang ada di PKS itu tidak ada. 4 tahun berarti 19, 20, 21, 22. Iya. Terus sampai sekarang 2025. 2000 Berarti sharingnya belum keluar sama sekali. belum ada. Dan itu terjadi bukan hanya di sini, di beberapa desa sharing itu tidak keluar. Iya. Nah, kami akan berusaha minta tolong kepada dewan, kepada pemerintah supaya kami ini diperhatikan. Nah, Dan jadi bukan hanya sharing tidak keluar, karena sangat mengharap kepada sharing, akhirnya minta tolong ke LSM, minta tolong ke pengacara. Malah tambah banyak habisnya. Kalau data kami sudah lengkap, sudah tak sampaikan ke Mas Rosi, ini BKS-nya, ini kwitansi saya yang bayar, ini datanya, semuanya sudah tak kasihkan lengkap. Jadi saya itu bicara bukan cuma abal-abal, jadi ada dokumentasi, ada bukti. Oke, terima kasih. Ini tambahan Pak Rosi, Oke. untuk usulan baru yang sudah existing, kami itu sebetulnya sudah memetakan Pak. Alhamdulillah. Justru peta bidangnya itu sesuai dengan penggarapnya, sudah sesuai dengan barcode-nya, kami sudah cetak Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Itu karena itu merupakan kewajiban. Ya. Kalau usulan yang dulu itu petanya global, tapi Ya. kalau sekarang ini peraturan harus ada by name, by address, by Ya. lahan. Dan begini, sebelum itu keluar SK, itu usulkan PKS. Kenapa? Manfaatnya apa? Supaya bisa dimasukkan ke ELDKK dan bisa mendapatkan pupuk subsidi seperti itu. Dan mungkin dari desa, dari Pak Sikdes, mohon tanggapan kalau memang masyarakatnya ini antusias menanam pohon, buah-buahan atau lain-lain,
tolong diakomodir dan membuat proposal minta ke BPDAS. Jadi biar ada bibit gratis untuk melakukan rehabilitasi hutan. Karena hutan itu perlu kita jaga, perlu kita lindungi, terutama yang hutan lindung, tanami hutan-hutan kayu-kayu yang berbuah, Pak Sekdes. Mungkin Pak Sekdes bisa mengakomodir itu. Masyarakat di sini butuh bibit apa saja, bisa minta ke BPDAS, Pak. Terima kasih Mas Rosi. Sebenarnya itu memang menjadi harapan kami, dari harapan kami untuk mendidik, karena desa juga setiap tahunnya menggunakan, tapi kan kami terkendala dengan yang dari desa ketahanan pangan pada tahun ini ternyata tidak diurus untuk tanaman, tapi berupa hewan. Ini jadi alternatif kami. Jadi kami minta tunjuk untuk proposal dan lain-lain, kami siap untuk membuat proposal. Kami minta tunjuk Pak Rosi atau siapa saja nanti ke BPDAS. Kami data dulu kira-kira yang untuk KTH kami, KTH 1 mungkin apa saja yang cocok untuk ditanam, karena kita ini di dua KTH juga dua perbedaan, karena untuk wilayah utara ini agak panas, jadi tanamannya juga beda dengan yang selatan. Untuk itu kami siap membuat proposal. Kami juga minta petunjuk harapan kami seperti itu. Ini kembali lagi sama yang tadi yang di up. Ini saya ulang lagi mungkin karena ini menjadi harapan, karena kita sudah lama dari pengusulan sampai sekarang, masyarakat yang masih belum mendapat SK atau masih belum ada peta pihaknya ini, setiap ketemu saya mungkin tanya kalau memang waktu di bulan-bulan yang lalu ada ibu-ibu dari oknum, mungkin tidak tahu oknum dengan biaya berapa katanya bisa mengajukan, cuma pada akhirnya minta sendiri karena memang kami sudah lebih dulu mengusulkan, cuma ternyata yang keluar yang hanya peta pihak. Nah, ini dengan aturan baru mungkin karena ternyata yang tidak keluar peta pihak, tapi di sana masyarakatnya itu sudah existing sudah berapa puluh tahun yang menanam di sana, sudah berapa tahun. Jadi dengan aturan baru kami berharap harus bisa bantu, atau dari dewan atau khususnya pemerintah daerah, bupati mungkin atau siapa saja yang bisa bantu kami masyarakat Kayumas. Kami sangat berharap atas nama Pemdes Pemerintah Desa Kayumas berharap itu ya lumayan untuk tahun-tahun depan ini sudah tidak ada kelangkaan pupuk, tapi kami masih kurang karena yang masuk RDKK yang di tanah pajak yayasan itu kan cuma peruntukannya untuk itu, sedangkan itu tanah yang dari perhutani kan belum dulu dapat, tapi terhapus kembali belum berhasil terhapus. Sekarang harapan kami siapa saja mungkin satu atau dua di sini bisa menyalurkan pupuk yang dari pemerintah, pupuk bersubsidi untuk KTH. Siapa saja, bukan saya atau bukan siapa saja yang bisa, nanti tidak apa-apa, yang penting masyarakat tidak kesulitan untuk membeli pupuk subsidi yang dengan harga normal, yang tidak masuk di RDKK tanah pajak. Seperti itu Pak Osi, terima kasih. Begini Pak Sekdes, terkait dengan RDKK ini perlu diperhatikan, tidak boleh lebih dari 2 hektar. Misalnya punya RDKK di tanah pajak 1 hektar, terus kebetulan juga bercocok tanam di hutan 2 hektar. Jadi kalau sampai memohon tanah pajak 1 hektar, tanah perhutani 2 hektar, kan berarti 3 hektar. Secara otomatis hangus.
Jadi tolong diperhatikan yang sudah ada di tanah pajak 1 hektar, di tanah hutan walaupun punya lebih dari 1 hektar jangan diusulkan lebih dari 2 hektar. Pasti itu akan hangus. Dan kami mohon kerjasamanya, mumpung sekarang ini Permentan sudah membolehkan pupuk bersubsidi masuk hutan, tolong dibuatkan data by name, by address, by lahan, kemudian kami akan bantu usulkan PKS lewat pemerintah daerah, lewat dewan, agar supaya bisa masuk ke RTKK. Mungkin yang lain ada tambahan? Mbak Saidi mungkin efeknya kami juga minta bantuan Mbak Saidi yang di Kelek, karena RTKK yang di sana Pak sini juga pegang, saya pegang yang tanah pajak, biar tidak tempuk nanti kalau di Mbak Saidi sudah yang kawasan sana sudah ada 1 hektar, mungkin bisa 1 hektar lagi. Coba di data saya juga kami data di sini paraset yang gunung-gunung, nanti saya hasilnya saya berikan sama Pak Rosi. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup. Sudah. Oke, terima kasih pertemuan malam ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah. Kita berjuang untuk masyarakat dan kita berjuang untuk negara. Kenapa untuk negara? Sharing-sharing yang hilang di tengah jalan kita akan bantu untuk menertibkan supaya uang itu masuk ke negara dan masyarakat tidak merasa tertekan lagi, karena selama ini ada, mungkin ada ya, kalau nggak bayar nanti lahannya saya tutup, ada bahasa itu. Iya kan, itu hampir sama di daerah lain. Bisa saja. Iya, itu yang bilang seperti itu kelompok apa petugas apa LMDH itu? Oh, kelompok ya. Sama berarti di desa lain juga seperti itu. Ya, mohon doanya Pak Haji biar lebih barokah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Akan kedikit ini sepak tidak esir ya. Itu nama itu tidak karena terkait